Pendekatan penelitian, metode penelitian, dan teknik-teknik desain penelitian oleh Setabasri 153 komentar. Metode penelitian. Penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan penelitian yang umum digunakan peneliti. Kedua penelitian ini memiliki ciri khas masing-masing. Ciri tersebut meliputi metode penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisa data. Tulisan ini hendak memaparkan hal-hal belum yang ada dalam konteks dua pendekatan penelitian ini. Pendekatan penelitian guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Scott W. Vanderstut and Derdy de Johnston menyatakan kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat mengelompokkan ke dalam dua bagian besar, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Ringkasan perbedaan kedua pendekatan peneliti ini adalah sebagai berikut. Dalam ilmu sosial, kajian yang mengantarkan berlingkup pada penelitian perilaku behavioral research sebagai anak kandung pendekatan positif. Kajian behavioral berupaya melakukan kuantifikasi atas apapun, termasuk mengkuantifikasi data-data kualitatif menjadi data-data kuantitatif. Angka dan ketepatan pengukuran menjadi subjek utama dalam studi-studi perilaku. Mark R. Levry membagi studi perilaku ke dalam 4 kategori besar, yaitu 1. Penelitian deskriptif, 2. Penelitian korelasional, 3. Penelitian eksperimental, dan 4. Penelitian kuasi eksperimental. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Contoh umum dari penelitian deskriptif ialah layak pendapat yang menggambarkan sikap suatu kelompok orang. Dalam penelitian deskriptif, penelitian kecil upayanya untuk menghubungkan perilaku yang teliti dengan variabel lainnya atau menguji atau menjelaskan penyebab sistemnya. Tujuan peneliti deskriptif adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Biasanya peneliti deskriptif tidak didesain untuk menguji hipotesis, tetapi lebih pada upaya menyediakan informasi seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi, atau psikologi dari sekelompok orang. Jenis penelitian deskriptif yang biasa diterapkan adalah yang pertama, penelitian survei, penelitian demografis, dan penelitian epidemiologis. Kedua, penelitian korelasional. Penelitian korelasional menyelidiki hubungan antara variabel-variabel psikolog yang beragam. Apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan rasa minder? Apakah orang dewasa yang kecilnya diabaikan berhubungan dengan berkenalan di masa dewasa mereka? Penelitian korelasional singkatnya mempertanyakan apakah ada korelasinya antara dua variabel. Kalau penelitian berminat dalam pertanyaan variabel-variabel apakah yang berhubungan satu sama lain, mereka melakukan penelitian korelasional. Penelitian korelasional digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang muncul secara alamiah. Dalam penelitian korelasional terdapat koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu statistik yang mengindikasikan derajat mana dua variabel berhubungan satu sama lain dengan cara yang linier. Misalnya hubungan antara kepribadian anak dengan kepribadian orang tua, konsumsi gania dengan daya ingat, dan
dengar musik rock and roll dengan niat merusak. Koefisien korelasi berkisar dari 1 hingga 1. Jika koefisiensi korelasi berkisar dari 1 atau kurang lebih 0, maka korelasi negatif. Jika koefisiensi korelasi sama dengan 0, maka dianggap tidak ada korelasinya. Jika koefisiensi korelasi lebih besar 0 dan lebih kecil 1, maka korelasi positif. 3. Penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental berminat menentukan apakah variabel tertentu menyebabkan perubahan perilaku, pemikiran atau emosi. Dalam meneliti ini, penelitian manipulasi atau mengubah satu variabel tersebut variabel bebas, guna melihat apakah perubahan dalam perilaku variabel terikat muncul sebagai akibat. Jika perubahan perilaku muncul kalau variabel bebas dimanipulasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa variabel bebas menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Keempat, penelitian kuasi eksperimental. Kata peneliti berminat memahami sebab dan akibat dari suatu hubungan. Mereka memilih penelitian eksperimental, namun penelitian eksperimental mensyaratkan peneliti lincah mengubah-ubah variabel bebas guna menentukan efek atas variabel terikat. Dalam banyak kasus, penelitian tidak mampu mengubah variabel bebas. Kala ini terjadi, peneliti kadang menggunakan penelitian kuasi eksperimental. Dalam penelitian kuasi eksperimental, peneliti menyelidiki efek sejumlah variabel peristiwa secara alamiah. Populasi juga disebut populasi sasaran atau target population. Keseluruhan atau sampling frame. Intinya populasi adalah dari mana sampel diambil. Populasi dari agregat atau pengelompokan seluruh kasus yang disesuaikan dengan berseperangkat kriteria yang ditentukan pada sebelumnya. Misalkan variabel dan indikator penelitian yang ditetapkan penelitian.